Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Oke, Polo, video kali ini seperti yang bisa Polo lihat dari thumbnail dan juga judulnya, memang betul merupakan sebuah kasus yang lumayan kejam. Tapi, aku nggak ngira pelaku kasus kali ini adalah orang yang seperti ini. Dan aku yakin buat Polo yang dengarkan cerita ini sampai akhir juga nggak bakal ngira pelakunya adalah orang yang seperti ini. Langsung kita mulai. Oke, untuk memahami kejadian kali ini kita perlu time travel ke 20 tahun yang lalu. Lebih tepatnya pada tanggal 13 Maret tahun 2006. Kejadian ini terjadi di sebuah kota yang bernama Songnam, lebih tepatnya daerah Jungwon yang ada di kota Songnam. Di situ ada satu daycare atau bahasa Indonesianya taman penitipan anak. Nah, ada satu daycare dan pada pukul 7:55 salah satu guru yang bekerja di tempat itu masuk ke tempat kerjanya alias ke TPA itu. Dan satu hal yang perlu kita ingat, kalau Polo search tanggal 13 Maret tahun 2006 itu hari Senin. Jadi guru-guru yang habis weekend itu balik kerja lagi. Nah, pokoknya guru ini pada pukul 7:55 masuk ke TPA, buka pintu dan langsung kaget. Orangnya langsung bener kayak hampir pingsan karena melihat rekan kerjanya yang bermarga Kim itu udah terlentang meninggal di ruang utama, lebih tepatnya tempat anak-anak bermain. Untungnya anak-anak masih belum datang dan belum ada orang tua yang menitipkan anaknya di jam itu, tapi rekan kerjanya ditemukan meninggal. Nah, di sini mungkin ada pol-pol yang tanya, "Loh Mas, kok bisa tahu ketika datang temennya ini ataupun rekan kerjanya ini udah meninggal atau masih hidup?" Nah, kenapa rekan kerjanya bisa tahu? Karena perempuan yang terlentang alias si korban ini ditemukan dalam kondisi berdarah. Bukan main, ditemukan sekitar lebih dari 20 tusuk pisau di leher, belakang leher, bagian rusuk, bagian ketiak, paha. Pokoknya badannya itu udah penuh dengan tusukan pisau dan tentunya juga sudah berdarah. Tapi satu hal yang menarik, korbannya ini masih menggunakan baju. Karena kondisinya seperti ini, guru yang menemukan rekan kerjanya yang meninggal ini langsung melaporkan hal ini kepada kepolisian. Nah, sebelum aku masuk lebih dalam, ada satu hal yang ingin aku tekankan, yaitu aku memang sangat menyayangkan ada satu orang yang meninggal. Tapi di satu sisi, untungnya masih belum ada anak yang dititipkan, tidak ada korban anak-anak, dan juga tidak ada anak-anak yang harus menyaksikan kejadian ini secara langsung. Nah, pokoknya kepolisian datang ke tempat itu dan langsung mulai menyelidiki. Setelah diperiksa, berikut yang disampaikan oleh kepolisian. Kami sudah menyelidiki tempatnya, tapi ada satu hal yang lumayan menarik. Korban tidak terlihat seperti diperkosa ataupun mengalami kekerasan seksual, namun ditemukan lumayan banyak tusuk pisau di bagian badannya. Ada juga tusukan pisau yang sedikit aneh seperti di belakang leher, tapi satu hal yang juga kami perhatikan adalah tas korban ini ditemukan di ruang guru dalam kondisi sudah diobrak-abrik, dan kita bisa pastikan ada uang sejumlah 300.000 Korea won yang diambil dan juga HP korban sudah tidak ada di tempat. Di luar itu, kami sebagai polisi sedikit kesusahan untuk mencari tahu siapa pelakunya karena TKP sangatlah bersih, pelaku tidak meninggalkan sedikit pun jejaknya, entah itu rambut ataupun jejak kaki, sama sekali tidak ada. Kami tidak berhasil menemukan apa-apa. Tapi satu hal yang bisa kita amati adalah terkesan pelaku mencuci bajunya ataupun sesuatu yang terkena darah korban di toilet yang ada di dalam TPA ini. Dan setelah itu terkesan pelaku meninggalkan tempat seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Nah, seperti yang disampaikan oleh polisi, TKP ini bisa dibilang sangat bersih dan polisi tidak bisa menemukan sedikit pun jejak dari pelaku. Udah gitu, ini tahunnya tahun 2006 sehingga CCTV pun masih belum banyak, sehingga polisi juga tidak bisa menemukan clue lain tentang pelaku. Nah, untungnya ini kasus kan merupakan kejadian di tahun 2006 dan sekarang di tahun 2026. Dan kalau berdasarkan profiler yang melihat kasus ini yang disampaikan oleh profiler. Dilihat dari jam kejadian, terkesan pelaku yang melakukan kasus ini merupakan seseorang yang sangat terbiasa untuk bekerja di tempat kerja yang shift-shiftan. Aku pertama mendengarkan pernyataan ini dari profiler itu agak bingung. Loh, kok bisa profiler memikirkan sampai gini? Karena kalau berdasarkan profiler itu katanya kayak gini. Si korban itu datang di tempat kerja memang merupakan orang yang datang paling pertama untuk kayak buka pintu lalu mempersiapkan aktivitas di pagi hari gitu. Cuman
Namun kalau dipikir sebenarnya nggak banyak orang yang bisa tahu kapan orang lain bakal datang ke tempat itu. Andaikan korban kan ditemukan pada pukul 7:55 dan sebenarnya korban itu nyampe di tempat kerja itu pukul 7:30, sehingga waktu yang bisa dibilang bisa digunakan untuk melakukan kejahatan ini itu cuma 25 menit hingga 30 menit. Itu pun kalau misalnya semuanya sesuai dengan rencana. Kan kita nggak tahu, bisa jadi ada orang tua yang datang lebih awal, bisa jadi ada murid yang datang lebih awal. Tapi si pelaku ini nggak segan-segan untuk mencoba melakukan kejahatan di jam-jam seperti ini. Karena mayoritas orang-orang, mau aku ataupun polo-polo, kalau misalnya kita diberitahu, ini loh ada tempat kamu bisa melakukan kejahatan, korbannya bakal masuk kerja pukul 7:30, tapi biasanya orang-orang lain itu bakal datang ke tempat ini pukul 8. Tapi ini tidak berarti tidak bakal ada orang. Bisa jadi orang-orang ini datang lebih awal. Nah, ketika kita tahu kondisi seperti ini, mayoritas orang-orang itu nggak bakal berani melakukan kejahatan karena waktu yang tersedia itu bisa dibilang lumayan sedikit dan lumayan ketat. Tapi orang-orang yang bekerja shift-shiftan itu katanya mentalnya udah terlatih, khususnya yang kerja di pabrik ataupun tempat-tempat yang shift-shiftan, itu biasanya mereka nggak boleh telat 1 menit pun, karena kalau telat itu memberikan beban kepada orang yang bekerja sebelum orangnya ini. Jadi kalau orang-orang yang bekerja shift-shiftan itu biasanya mereka itu nggak terlalu stres melihat jangka waktu yang sempit katanya. Aku nggak pernah kerja shift-shiftan yang seketat itu, jadi aku nggak paham. Tapi katanya orang-orang yang kerja di pabrik ataupun orang-orang yang bekerja dengan jadwal kerja yang sangat ketat, itu katanya lumayan tidak stres meskipun durasi ataupun waktu yang diberikan itu sangat singkat katanya. Nah, ini yang disampaikan oleh profiler. Dan waktu itu ketika korban ditemukan, korban langsung dikirimkan kepada tim forensik ataupun tim medis untuk diperiksa bagaimana korban meninggal dan ada nggak hal-hal lain yang perlu kita ketahui gitu. Dan setelah di forensik, ini yang disampaikan oleh tim forensik. Pertama, di tangan korban ditemukan luka sayatan, yang berarti kemungkinan besar pelakunya bukan seseorang yang kenal dengan korban. Karena kalau misalnya pelakunya itu kenal sama si korban, biasanya si korban itu nggak bakal melawan gitu. Misalnya lagi ngomong-ngomong tiba-tiba tapi kalau misalnya pelaku datang bawa pisau, pasti korban berusaha untuk menyelamatkan diri. Jadi waktu mau disayat itu pisaunya dipegang lah ataupun melakukan perlawanan sehingga tangannya itu ada luka perlawanan. Nah, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, tim forensik tidak menemukan bukti kekerasan seksual ataupun pemerkosaan di seluruh bagian korban. Nah, tim forensik bilang sampai di sini. Sehingga kalau kita rangkumkan, korbannya ini perempuan muda, meninggal dengan cara yang sangat tragis, tidak diperkosa, dan harta yang diambil adalah uang cash 300.000 dan juga 1 unit HP. Nah, polisi yang melihat ini jadi bingung. Ini apakah pelaku kejahatan seksual yang nggak berhasil sehingga melakukan pembunuhan dan mengambil uang, atau ini maling yang tujuannya itu ngambil uang dan ketika dilawan dia membunuh dan juga melarikan diri, atau ini merupakan seseorang yang awalnya ingin melakukan kekerasan seksual tapi karena nggak berhasil dibunuh dan toh udah meninggal diambil uangnya. Nah, polisi juga kebingungan untuk memasukkan kategori kejahatan ini karena kalau misalnya pelaku ini melakukan kekerasan, wah, sebenarnya ini lebih mudah. Tapi kalau dibilang melakukan pembunuhan hanya untuk ngambil uang cash 300.000, ini juga tidak masuk akal. Ditambah lagi, namanya maling ataupun orang yang mau nyuri duit, mana ada orang pergi ke taman kanak-kanak ataupun ke sekolah untuk ngambil uang. Pastinya guru-guru nggak bakal membawa uang sebanyak itu ya. Atau kalau tujuannya mencuri uang, bisa dibilang pergi ke TPA, ini agak aneh. Sehingga polisi itu nggak bisa memahami sepenuhnya apa tujuan pelaku ini. Nah, tapi namanya polisi nggak bakal duduk diam ya toh. Polisi melakukan investigasi dan terus-menerus mencari clue siapa pelakunya. Masalahnya, seperti kesunyian yang barusan, selama 6 tahun ke depan polisi tidak berhasil menemukan clue ataupun berhasil mencari siapa
pelakunya. Jadi dari tahun 2006 hingga tahun 2012, polisi tidak berhasil menemukan seseorang yang bisa dibilang dicurigai. Jadi bahkan nggak ada orang yang bisa dibilang dicurigai oleh kepolisian. Karena polisi udah ngecek orang tua yang nitipkan anak di situ juga nggak mungkin. Rekan kerja juga enggak. Orang-orang sekitar dari korban juga tidak ada yang mencurigakan, sehingga polisi itu benar-benar bingung siapa yang melakukan ini dan kenapa bisa berakhir seperti ini. Dan polisi pun bingung pelakunya ini sebenarnya tujuannya apa melakukan kejahatan ini. Nah, tapi 6 tahun setelah itu, lebih tepatnya tanggal 10 Juni tahun 2012, di kota yang sama, di daerah yang sama, lagi-lagi di TPA yang lain, terjadi satu kasus yang lumayan mirip. Perbedaannya, kasus kali ini terjadi di hari Selasa dan kejadiannya terjadi pada pukul 19.20 ataupun bisa dibilang pada pukul 7.20 malam hari. Ada satu orang laki-laki yang terkesan usianya itu sekitar 30 tahunan datang ke TPA. Permisi, dibukakan pintunya sama salah satu guru yang masih ada di TPA itu. Nah, cowoknya bilang, oh ya permisi, saya mau lihat tempat ini, soalnya saya mau nitipkan anak. Boleh nggak saya masuk? Oh ya silakan. Nah, dipersilakan masuk cowoknya. Setelah cowoknya ngeliat-liat fasilitasnya, cowoknya ini sadar kalau ternyata yang ada di dalam TPA itu cuman satu orang guru, yaitu perempuan itu. Tiba-tiba cowok ini mulai memegangi tangan perempuan itu dan berusaha memeluk, dan tiba-tiba kayak terkesan mau melakukan kekerasan seksual gitu. Sebenarnya udah mulai raba-raba gitu. Tapi untungnya untuk kejadian yang kedua ini, guru perempuan yang ada di situ berhasil melarikan diri dan mulai teriak. Nah, karena teriakan ini si pelaku melarikan diri dari TPA itu. Nah, perempuan yang berhasil melarikan diri ini langsung melaporkan hal ini kepada kepolisian, dan kepolisian yang menerima laporan ini tiba-tiba ngerasa, Loh, saya tahu lah. Kayaknya kok pernah ada kejadian yang mirip di tahun 2006 ya. Lagi-lagi di TPA. nah setelah dicocokkan, kemungkinan besar pelaku di tahun 2012 ini sama dengan pelaku di tahun 2006. Dan setelah melakukan investigasi, untungnya polisi berhasil menangkap laki-laki yang pernah melakukan kejahatan di tahun 2012 ini. Laki-laki yang tertangkap merupakan laki-laki bermarga An, kelahiran tahun 1982, bekerja di tempat printingan banner, dan satu hal yang perlu kita ketahui, cowok ini ternyata memiliki disabilitas. Lebih tepatnya IQ-nya itu katanya rendah, dan kalau berdasarkan informasi yang tertera di disabilitas, IQ laki-laki ini 79. Dan kalau dipikir dalam-dalam, sebenarnya polisi pun nggak bisa memastikan kalau cowok ini merupakan pelaku di tahun 2006 meskipun kasusnya mirip. Ya toh, apa buktinya? Nggak ada buktinya kok ya. Nah, akhirnya polisi mulai ngecek cowok yang bermarga An ini. Nah, di sini untungnya pada tanggal 11 Februari tahun 2007, cowok ini ternyata pernah dilaporkan ke polisi karena melakukan kekerasan seksual. Nah, bukan pemerkosaan, tapi di waktu itu dia pernah mendekati satu siswi SMA dalam kondisi membawa senjata. Lalu siswinya dibilang, kamu jangan teriak. Kalau teriak, kamu bakal tak sakiti, oke? Nah, setelah ditakutin seperti itu, cowok ini mulai memegang perut siswi SMA itu. Tapi untungnya si siswi ini nantinya tidak menjadi korban dan juga tidak dilukai sama sekali. Nah, tapi diakibatkan kejadian ini, cowok ini pernah dilaporkan ke polisi. Nah, di sini mungkin ada pol-pol mikir, loh mas, kalau ini kejadian di tahun 2007, kenapa nggak ditangkap di tahun 2007? Kan kasus di tahun 2006. Nah, ini juga sebenarnya lumayan membingungkan kalau katanya profiler. Karena gini, kalau kita mendengarkan cerita ini pasti mikir, loh berarti ini kan orang udah sering melakukan kejahatan ataupun kekerasan seksual, udah sering megang cewek-cewek. Nah, kenapa ini orang nggak ditangkap mulai tahun 2007? Pertanyaannya itu ya toh. Nah, tapi kalau dilihat dari sudut pandangnya polisi, kejadian di tahun 2007 ini bisa dibilang kategorinya sangat berbeda dengan kejahatan di tahun 2006. 2006 merupakan kejahatan ataupun kriminal tingkat tinggi yang benar-benar seseorang meninggal. Tahun 2007 ini merupakan kejahatan, bisa dibilang kejahatan ringan, sehingga polisi juga nggak ngira kalau pelaku kejahatan kecil ini sebenarnya merupakan pelaku kejahatan yang sekejam ini. Udah gitu, ini cowok IQ-nya rendah, bahkan memiliki disabilitas, sehingga lumayan banyak orang-orang yang berpikir
Mana bisa cowok ini melakukan kejahatan yang sekompleks ini. Udah gitu loh, TKP-nya tidak meninggalkan jejak sama sekali. Nah, memang di tahun-tahun itu bisa berpikir seperti itu, tapi kalau berdasarkan profiler di tahun 2026, orang yang memiliki IQ rendah itu tidak berarti goblok. Oke, aku pun awal ya waktu baca kasus ini mikir kayak gini. Loh, IQ 79 berarti disuruh apa? Mungkin orangnya nggak paham, mungkin goblok. Nah, kita mikirnya kayak gini ya toh. Tapi katanya ada orang yang ber-IQ rendah itu tidak berarti bodoh. Mereka itu tidak memiliki kemampuan seluas kita. Jadi gini, maksudnya gini, kalau berdasarkan profiler. Jadi IQ rendah itu tidak berarti orang ini bodoh dan tidak bisa melakukan kejahatan. Ini tidak ada hubungannya sama sekali. Jadi orang IQ rendah bisa jadi dia itu pinter ngerjain math, tapi nggak bisa melakukan hal yang lain. Orang ini pinter bikin Lego, tapi nggak bisa melakukan yang lain. Jadi kemampuan intelektualnya itu bukannya rendah goblok, tapi rendah untuk beberapa bagian yang lain, sedangkan ada 1-2 hal yang mereka tetap bisa berfungsi normal selayaknya orang-orang yang IQ-nya tidak rendah. Nah, sehingga pelaku ini juga bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti orang lain, hanya saja ada beberapa aspek yang bikin orang ini terkesan lebih bodoh. Udah gitu, tes IQ di tahun 2006 itu katanya banyak yang dipalsukan. Jadi kalau kayak di Korea, aku nggak yakin di Indonesia gimana. Kalau seseorang itu udah mendapatkan sertifikat disabilitas, bisa parkir di slot disabilitas. Udah gitu mungkin ada bantuan dari pemerintah. Jadi kadang ada orang-orang yang sebenarnya itu nggak disabilitas, tapi sengaja pura-pura disabilitas lalu mendapatkan sertifikat itu untuk mempermudah hidupnya. Nah, untuk ini tidak bisa dipastikan, tapi ini intinya kadang itu secara surat tertulisnya IQ sangat rendah, tapi bisa jadi tidak serendah itu gitu maksudnya. Nah, sehingga setelah orang ini tertangkap dan awalnya orang ini bilang, saya mana mungkin bisa melakukan kejahatan sekompleks itu di tahun 2006. Tapi setelah diamati lebih lanjut, pelakunya ini terkesan sangat sanggup untuk melakukan kejahatan yang terjadi di tahun 2006. Dan tentunya pelaku pun terus bilang kalau dirinya itu bukan orang yang melakukan kasus di tahun 2006, tapi untungnya kasus yang terjadi di tahun 2006 ini kan dikirimkan ke tim forensik ya toh, dan beberapa barang yang dipandang bisa menjadi bukti itu ternyata disimpan dengan sangat baik oleh tim forensik, dan di situ ternyata ada beberapa DNA yang diperkirakan merupakan DNA si pelaku. Dan di tahun 2012 setelah ada orang ini, pelaku ini DNA-nya dicocokkan sama DNA yang ditemukan dengan barang bukti yang ada di tahun 2006, dan ternyata DNA-nya sama. Dan karena udah ada bukti, akhirnya polisi menuntut cowok ini sebagai pelaku kasus di tahun 2006. Dan setelah buktinya disodorkan, baru orangnya ngaku kalau dirinya merupakan seorang pelaku. Dan ketika ditanyai apa motif dibalik semua kejahatan ini, cowok ini bilang seperti ini. Saya sih sebenarnya cuman suka aja sama cewek-cewek yang bekerja di tempat TPA. Entah kenapa cewek-cewek seperti itu lebih menarik. Ya fetish saya aja. Saya itu sebenarnya cuman suka sebatas memegang tangan, perut. Tapi kalau itu merangsang diri saya kepikiran untuk melakukan hubungan seksual. Nah, seperti apa yang disampaikan sama si pelaku ini, jadi cowok ini memiliki fetish perempuan yang bekerja di TPA, dan sukanya itu meraba-raba ataupun memegang, dan kalau itu ternyata merangsang dirinya, dia itu akan mencoba untuk melakukan hal yang lebih lagi. Dan setelah itu si cowok ini alias si pelaku ini bilang kalau di tahun 2006 dia itu nggak ada rencana melakukan, tapi kebetulan saja cewek itu terlihat menarik dan dia melakukan ini katanya. Tapi untungnya setelah polisi tahu cowok ini, polisi mulai mencari tahu lebih dalam, dan ternyata kejahatan yang dia lakukan di tahun 2006 ini merupakan sebuah yang sangat sudah direncanakan. Jadi 1 hari sebelum kejadian, cowok ini beli pisau yang sengaja dia bawa untuk cewek itu, dan di hari itu dia ngelihat kesempatan, dia langsung masuk dan meraba-raba, dan karena nggak mau, dia mulai guru perempuan itu dengan pisau yang dia bawa, dan setelah itu dia pegang semaunya, dan toh korban udah meninggal, dia mengambil uang dan juga HP korban. Tapi karena dia harus langsung berangkat kerja, cowok ini mencuci bajunya yang terciprat darah di
toilet yang ada di TPA itu. Dan dia berangkat kerja, di tempat kerja dia buang pisaunya dan mulai bekerja seperti halnya tidak terjadi apa-apa. Jadi cowok ini sebenarnya juga pernah memberikan alibi kepada polisi bahwa pada hari kejadian dia itu bekerja di pabrik sehingga dia itu bukan pelakunya. Tapi setelah dilihat jamnya, ternyata cowok ini masih ada jam untuk melakukan kejahatan ini. Dan seperti apa yang udah disampaikan sama profiler, ternyata betul cowok ini kerjanya shift-shiftan dan dia sangat terbiasa untuk melakukan sesuatu dalam waktu yang sangat sempit ataupun waktu yang sangat singkat gitu. Dan kemungkinan besar dikarenakan IQ-nya yang rendah, dia itu melakukan kejahatan. Setelah itu, yang ini udah selesai sehingga dia itu bisa melanjutkan pekerjaannya seperti seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Jadi kalau orang biasa setelah melakukan kejahatan seperti ini bakal kepikiran ya toh. Tapi untuk cowok ini mungkin karena IQ-nya rendah atau gimana yang ini nggak 100%, orang ini bisa kayak, ini loh, aku cuma melakukan sesuatu, udah selesai, ya udah ini selesai, aku lanjut tugas berikutnya. Ini juga mempengaruhi bagaimana pelakunya ini bisa melakukan kejahatan seperti ini dan lanjut bekerja di tempat kerjanya. Dan kasus ini akhirnya dibawa ke pengadilan dan cowoknya ini menerima hukuman penjara tanpa batas dan identitasnya dibuka selama 5 tahun. Nah, ini yang penting, identitasnya dibuka selama 5 tahun. Pasti pol-pol mikir, loh berarti bisa dicari di internet? Nggak, Rek. Jadi di rumahku yang sebelumnya, aku itu pernah kedapatan kayak satu notifikasi ada narapidana yang pernah melakukan kejahatan seksual kepada anak-anak. Nah, aku pernah nerima notifikasi kayak gitu, tak buka. Nah, tak buka, muncul fotonya. Tapi ini nggak boleh di-share. Jadi bisa dibilang ketika seseorang melakukan kejahatan seksual dan identitasnya dibuka, ini nggak tentu dibuka secara keseluruhan. Cuma dibuka kepada orang-orang sekitar dan orang-orang sekitar pun nggak boleh nge-share ke orang lain. Bisa jadi orangnya dituntut. Jadi kalau misalnya aku menerima notifikasi tapi aku nggak buka, bisa jadi aku pun nggak tahu kalau di sekitarku ini ada narapidana kejahatan seksual. Nah, pokoknya pelaku ini identitasnya dibuka selama 5 tahun kepada orang-orang sekitar dan juga disuruh untuk mendapatkan edukasi seksual selama 40 jam. Nah, jadi kejadian kali ini sampai di sini. Seperti yang aku bilang di intro tadi, mungkin banyak dari kita yang mikir orang yang IQ-nya rendah itu nggak mungkin bisa melakukan kejahatan yang sekompleks ini. Tapi ternyata kalau berdasarkan profiler, kita ngira mereka ini nggak bisa melakukan kejahatan yang sekompleks ini. Tapi bisa jadi mereka itu nggak bisa melakukan hal-hal yang lain, tapi bisa melakukan kejahatan seksual ataupun kejahatan yang sekejam ini. Jadi orang yang IQ-nya rendah itu bukan berarti bodoh dan nggak bisa apa-apa, tapi lebih tepatnya mereka itu kurang rata intelektualnya. Bukan berarti mereka ini selalu bodoh dan juga tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, ini juga merupakan satu pesan penting buat kita. Jadi kalau misalnya di sekitar kita ada teman kita yang IQ-nya rendah, ini tidak berarti orang itu tidak mampu melakukan apa-apa. Orang ini bisa melakukan 1-2 hal sama kayak kita, cuman ada mungkin banyak hal yang tidak bisa dia lakukan seperti kita. Jadi intelektualnya nggak rata aja kayak gitu. Oke, Polo, video kali ini sampai di sini. Makasih udah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.